Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan renungan yang dipersiapkan seluruhnya oleh orang muda Katolik Fresh Juice. Sebelumnya, ada informasi bagi kita semua. Kami akan mengadakan Weekend Rohani Fresh Juice Muda-Mudi atau yang berjiwa muda bersama Romo Albertus Joni SJJ, salah satu pengisi Fresh Juice, pada hari Sabtu 1 Juli sampai Minggu 2 Juli 2023, bertempat di Rumah Retret Karmel Bedugul, Bali. Adapun biaya mulai 150.000, termasuk transport, akomodasi, dan konsumsi. Pendaftaran bisa menghubungi Flo di nomor WhatsApp 0813 5390 4939. Akhirnya, mari kita mendengarkan renungan hari ini. Selamat pagi pendengar Fresh Juice. Bertemu kembali pada Daily Fresh Juice spesial OMK hari Minggu tanggal 21 Mei 2023. Saya Felixita Silvana Mutiarani dari Tanah Laut. Bacaan dan renungan hari ini dibawakan oleh Kak Ima Kristanti dari Paroki Gembala Baik Kota Batu, Malang. Selamat mendengarkan. Pendengar Fresh Juice, mari kita mengarahkan hati untuk mendengarkan bacaan Injil yang diambil dari Injil Yohanes bab 17 ayat 1 sampai 11a. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus menengadah ke langit dan berdoa, "Bapa, telah tiba saatnya. Permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberi kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Demikian pula, ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Aku telah mempermuliakan Engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang Engkau berikan kepadaku untuk kulakukan. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri, dengan kemuliaan yang kumiliki di hadirat-Mu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan nama-Mu kepada semua orang, yang Engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milik-Mu, dan Engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang Engkau berikan kepadaku itu berasal daripada-Mu. Sebab segala firman yang Engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripada-Mu, dan mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka. Bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka
yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu, dan segala milik-Mu adalah milikku, dan milikku adalah milik-Mu. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak lagi ada di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat pagi pendengar Fresh Juice. Bagaimana kabarnya pagi ini? Pendengar, selama ini kita yakini doa adalah media untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Kita dapat menyampaikan segala hal, wujud syukur, rekonsiliasi, permohonan, bahkan sesi curhat pada Tuhan melalui doa. Dalam Injil yang baru kita dengarkan tadi, dikisahkan Yesus menengadah ke langit dan berdoa. Pada perjamuan malam terakhir, Yesus berdoa secara khusus bagi para murid dan untuk gereja yang akan terbentuk di dunia. Doa ini disampaikan karena Tuhan Yesus akan segera meninggalkan para murid di dunia ini. Doa untuk pemuliaan karena pekerjaan yang diberikan Allah kepada Yesus akan segera berakhir. Doa untuk para murid, doa agar segala miliknya di dunia ini dipelihara, dikuduskan, dan disatukan. Pada saat Yesus berbicara dengan Bapa dari lubuk hati terdalam, Yesus menyampaikan betapa besar cintanya pada Bapa dan juga cinta Bapa pada kita. Aku berdoa untuk mereka. Bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku. Ada lagi, ketika Yesus berada di Taman Getsemani, mendekati waktu saat ia akan ditangkap, Yesus juga berdoa. Dari Matius bab 26 ayat 39. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Cawan yang dimaksud adalah penderitaan yang semakin mendekat. Yesus berharap tugas penebusan itu bisa dibatalkan. Biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Begitu. Kita menangkap bahwa ada kesedihan Yesus saat itu. Yesus sangat berduka sekali. Namun di akhir ia tetap memasrahkan diri sepenuhnya pada kehendak Allah di surga. Puncaknya juga ketika Yesus sudah tergantung di kayu salib. Di tengah kesakitan, Yesus berdoa kepada orang yang telah jahat. Dari Lukas bab 23 ayat 33. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Tuhan Yesus selalu berdoa untuk orang lain. Bahkan di tengah penderitaannya, ia tak lupa mendoakan orang lain. Juga sebelum melakukan kegiatan penting,
Ketika Yesus mau memanggil ke-12 rasul, dikisahkan dalam Lukas bab 6 ayat 12, Yesus juga berdoa. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Ketika hari siang ia memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Saya teringat pula ketika Yesus akan membangkitkan Lazarus yang telah lama meninggal dunia. Dari Yohanes bab 11 ayat 41. Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena Engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa Engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku." Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar." Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, "Bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi." Pendengar Fresh Juice, sekarang saya bekerja sebagai dosen di salah satu perguruan tinggi di Kota Malang. Ketika di kelas, mahasiswa sering mengingatkan, "Bu Ima, ini masih jam pertama, kami belum berdoa." Nah, kalau sudah dapat peringatan seperti itu, biasanya kami hening, kemudian berdoa pribadi sejenak. Namun, kok lebih seringnya rekan-rekan mahasiswa di tempat kami selalu sibuk, asik sendiri. Bahkan kalau di akhir kelas, ya langsung bablas ya, keluar kelas atau pulang kuliah tanpa doa. Secara pribadi, semakin bertambah usia ini, saya juga semakin sibuk dengan hal ini itu. Bangun tidur, baru buka mata, langsung periksa HP. Biasanya muncul pesan dari rekan kerja atau dari pimpinan untuk janjian meeting, tugas ini, itu, dan seterusnya. Awal hari yang seharusnya dimulai dengan tenang, mengucap syukur atas hari baru, malah seringkali kita isi dengan kesibukan. Kita sering sibuk dengan tugas-tugas duniawi, menyusun rencana-rencana ini dan itu, atau bahkan membuang waktu dengan scrolling-scrolling HP. Sebelum makan juga demikian, karena terburu-buru waktu istirahat yang mepet, atau alasan ini dan itu, makanya jadi lupa doa. Saya tiba-tiba teringat pada salah satu senior saya ketika bekerja dulu. Beliau mengatakan bahwa saya mungkin berdoa tidak lama, namun tidak pernah saya tidak berdoa. Dalam hati saya, lah gimana ya maksudnya ini tadi ya? Saya bertanya pada beliau, "Pak, gimana maksudnya ini ya?" Beliau menjelaskan bahwa beliau tidak akan bisa konsentrasi kalau harus berjam-jam berdoa. Namun dalam setiap aktivitas, misalnya ketika sedang nyetir, pada saat itu beliau juga berkomunikasi dengan Tuhan. "Ya Bapa, terima kasih atas kendaraan ini yang Engkau percayakan pada kami, membantu kelancaran dalam berkarya." Atau mungkin
saat sedang duduk diam saat istirahat siang. Beliau mengucap syukur bahwa, "Ya Tuhan, terima kasih sudah bisa bekerja selama setengah hari. Sudah banyak pekerjaan yang berjalan, ada yang selesai, dan sekarang waktu kami untuk menikmati berkat-Mu yang lain." Panjang diskusi kami, dan akhirnya beliau menutup dengan, "Ya, ini cara saya ya. Saya tidak mungkin memaksakan kamu, Ma, mengikuti cara saya. Tapi kalau dirasa pas, ya silahkan diterapkan." Wah, saya pribadi ya tersentuh ya dengan diskusi sederhana dengan senior tadi. Dan secara pribadi, Injil kita hari ini juga menyentuh saya. Jika Yesus saja bisa berdoa sebelum mengerjakan hal-hal penting, selalu berdoa, masa kita tidak? Yesus selalu berdoa, rajin berdoa, terutama ketika sedang menghadapi peristiwa-peristiwa penting dalam hidupnya. Kita mulai dari hari ini juga perlu belajar berdoa dalam setiap peristiwa hidup kita. Membawa nama Tuhan dalam tiap aktivitas, tidak malu membuat tanda kemenangan dimanapun, dan mempersembahkan semua kegiatan kita untuk kemuliaan Bapa. Bulan ini banyak keluarga-keluarga kita yang berkumpul bersama, berdoa bersama. Saat ini ada yang mulai mengikuti novena. Ada juga yang berkumpul untuk rosario bersama selingkungan. Tentu kita bisa berpartisipasi ya. Kita juga bisa meneladani Yesus dengan berdoa kepada orang lain. Banyak orang-orang di sekitar kita, baik diminta atau tidak, karena doa itu gratis ya. Kita bisa berikan juga doa-doa kita bagi orang-orang di sekitar. Tinggal, maukah kita untuk melakukannya? Dan mari kita memulai hari ini juga dengan berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang maha baik dan pengasih, terima kasih atas hari baru yang telah Engkau berikan kepada kami. Terima kasih kami masih boleh membuka mata, menghirup udara dan menikmati berkat-berkat indah-Mu. Terima kasih atas cinta-Mu yang setiap hari mengalir bagi kami. Kami ingin memulai hari ini, Bapa, pimpinlah kami agar pikiran, perkataan, dan perbuatan kami dapat kami gunakan sepenuhnya untuk memuliakan nama-Mu. Kami doakan pula orang-orang di sekitar kami yang sedang mengalami masalah, derita, pencobaan, dan kami doakan orang-orang yang memohon doa dari kami agar selalu diberikan kekuatan dalam menjalankan karya pelayanan. Doa ini kami serahkan kepadamu lewat perantaraan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat memulai hari baru ini, pendengar Fresh Juice. Semangat semuanya ya, Tuhan memberkati. Baru saja mendengarkan Fresh Juice Minggu 21 Mei 2023. Terima kasih Kak Ima atas renungannya hari ini. Tidak ada kata kadaluarsa untuk belajar, dan hari ini kita mulai belajar untuk berdoa. Semoga pendengar Fresh Juice selalu memulai aktivitas dengan doa ya. Sahabat Fresh Juice,
Sampai berjumpa kembali pada Fresh Juice edisi berikutnya. Saya, Taliksita Silvana Mutiarani, undur diri. Selamat menjalani hari ini dengan semangat dan salam Fresh Juice.